Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dayat. Aku di sini mau jelasin fungsi subtotal di Excel. Simpelnya, subtotal ini dapat membantu kita melakukan perhitungan terhadap data yang difilter berdasarkan beberapa kriteria yang kita mau. Contohnya, di sini ada tabel nama sales, wilayah, produk, serta penjualan mereka di bulan Januari dan Februari. Dengan menggunakan subtotal, kita bisa mengetahui per wilayah, misalkan di Jakarta saja, penjualan Januari dan Februarinya berapa. Di Surabaya, penjualan Januari dan Februarinya berapa. Misalkan di produk, kita mau Xiaomi penjualannya di Januari berapa, Vivo berapa. Kita bisa gunakan fungsi subtotal untuk memudahkan kita mengetahuinya. Oh ya, Excel ini juga bisa langsung kalian download di deskripsi. Nanti akan aku linkkan, jadi kalian bisa langsung buka Excel-nya, belajar bareng-bareng sambil nonton video ini. Langsung aja, kita langsung pergi ke fungsi subtotalnya di data, kemudian di paling kanan ada tulisan subtotal. Tapi sebelum ke subtotal ini, kita harus urutkan terlebih dahulu. Misalkan kita ingin per wilayah, penjualannya itu berapa. Kita urutkan dulu Jakarta, sesama Jakarta, Surabaya, semuanya, baru Bandung. Tidak boleh acak-acak seperti ini. Jakarta, Surabaya, Bandung, terus Jakarta lagi. Dengan cara klik di kolom pertama, wilayah, kemudian sort, kemudian langsung akan muncul berurutan per wilayah, Surabaya aja, Jakarta aja, baru Bandung aja. Baru bisa kita mengetahui penjualan bulan Januari dan Februarinya menggunakan subtotal. Klik subtotalnya. Di fungsi subtotal ini ada beberapa function yang bisa kita pilih. Dalam kasus ini kita pinginnya sum, tapi ada beberapa function juga yang lainnya. Sum untuk menjumlahkan, count untuk menjumlahkan berapa sih data yang ada di tabel kita, average rata-ratanya, max nilai maksimum dari penjualannya, minimum nilai minimum dari penjualannya. Ada beberapa yang lain juga seperti produk, count numbers, standar deviasi, dan variance juga bisa dicari menggunakan function di subtotal. Karena kita maunya penjumlahan penjualan bulan Januari dan Februari di setiap wilayah, kita tekan sum. Terus add subtotal to. Jadi dia disuruh kita untuk klik apa aja data yang kita ingin jumlahkan. Dalam kasus ini kita mau jumlahin penjualan bulan Januari dan Februari. Kemudian, karena kita baginya setiap wilayah, pergi ke Add Each Change In, ganti ke wilayah. Kemudian, oke. Nanti akan muncul pada tabel berapa sih penjualan bulan Januari dan Februari per wilayah. Contohnya di sini, Surabaya total penjualannya 55 juta di bulan Januari. Bulan Februarinya 112. Di Jakarta dan Bandung juga seperti itu. Misalkan di Jakarta total penjualannya di bulan Januari 78 dan di Februari 95 juta. Dia juga akan mensum total semua penjualan Januari dan Februari kita. Dengan tulisan grand total, langsung muncul di sini 215 juta. Jadi total penjualan bulan Januarinya ada 215 juta. Di sini juga bisa kalian lihat ada angka 1, 2, dan 3. Ini fungsinya hanya memperkecil dan memperbesar data. Di angka nomor 1 hanya akan tampil grand totalnya saja, yaitu sum penjualan bulan Januari dan Februarinya saja. Di sini 215 juta dan 315 juta. Di nomor 2 akan memperlebar lagi per wilayah yang kita mau tadi. Surabaya total berapa, Jakarta dan Bandung juga totalnya berapa. Dan yang ketiga untuk memperlebar, memperlihatkan semua data pada tabel kita. Bisa juga kita gunakan untuk memperkecil dan memperbesar tabel kita dengan tombol kurang di sebelah kiri. Tekan aja langsung tabelnya mengecil dan menampakkan Surabaya totalnya saja tanpa terlihat secara detail Surabaya itu ada berapa salesnya. Bisa kita detailkan lagi dengan mengklik tanda tambah di sebelah kiri. Jadi seperti itu cara mengetahui total penjualan bulan Januari dan Februari per wilayah berapa.
Kalau kita mau tahu per produknya berapa, bisa juga. Kita blok dulu semua. Kita tekan subtotal. Kita remove semuanya terlebih dahulu. Jadi akan balik ke tabel seperti semula. Baru kita sortkan, kita urutkan produknya per merek Xiaomi, Vivo, dan Oppo. Baru kita blok lagi tabelnya. Tekan subtotal, kita cari sumnya, tapi ganti at each check-in-nya itu per produk. Kita mau sum juga, mau jumlahan Januari dan Februari. Tekan OK. Maka akan muncul pada produk Xiaomi penjualan bulan Januarinya ada berapa? 91. Misalnya Oppo berapa? 57. Jadi dengan menggunakan subtotal akan memudahkan kita untuk perhitungan terhadap data yang kita filter. Ada beberapa fungsi lain juga di sini. Ada count juga, misalkan kita mau pakai. Jadi kita bisa menghitung berapa sih jumlah produk yang ada di tabel. Misalnya kita mau menghitung berapa jumlah produk di tabel tersebut. Jadi kita ganti add subtotal to-nya ke produk yang mau kita hitung. Baru di sini add each check-in-nya ke produk juga, per produk dia. Oke. Jadi muncul Xiaomi ada 4 wilayah yang menjualnya. Vivo ada 3, Oppo ada 3. Ada juga fungsi subtotal yang lain. Average misalkan kita mau pakai. Kita mau cari rata-rata penjualan di setiap produk pada bulan Januari dan Februari. Jadi kita ganti rata-ratanya ke penjualan Januari dan Februari berdasarkan produknya. Oke, jadi akan kita ketahui per produk rata-rata penjualannya di bulan Januari ada 22.750. Di bulan Februari ada 27 juta. Ada grand average-nya juga. Jadi rata-rata semua penjualan bulan Januari ada 21 juta dan Februari 31 juta. Jadi kita bisa mengetahui peningkatan penjualan kita per bulan juga. Demikian dengan rumus-rumus yang lainnya bisa kita gunakan. Misalkan max. Jadi kita mengetahui nilai maksimum penjualan per produk di bulan Januari dan Februari. Misalkan di sini Xiaomi max-nya di 31 juta, nilai maksimumnya di Bandung. Wilayah Bandung, sales-nya Desi Kumalasari. Misalkan seperti itu. Demikian tutorial dari penggunaan fungsi subtotal pada hari ini. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini dapat membantu kita baik di pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari kalian. Semoga membantu.